dari kepemilikan pribadi beliau. Hasilnya setelah beliau wafat meninggalkan kesan-kesan yang positif, jariah yang terus-menerus dibawa sampai beliau di surga nanti dengan sidna Nabi insyaallah. Pertama tentu adalah apa yang kita dapatkan, yang kita rasakan dari hasil muhadarah. Materi-materi ilmu beliau di rekaman-rekaman yang sangat banyak tak terhitung jumlahnya, terutama di majelis-majelis tafsir ayat Al-Quran. Kemudian di bawah pada majma' ini ada beberapa lembaga. Pertama, Lajnatus Zakah, badan zakat. Kemudian Al-Iyadah Asyamilah, semacam badan klinik kesehatan. Kemudian Fusul Tahfizul Quran, madrasah tahfiz Quran. Kemudian perpustakaan Islam. Kemudian ada juga semacam akademi persiapan guru pengajar Al-Quran Al-Karim. Walhasil, siapa tokoh kita ini? Tokoh kita ini adalah kelahiran 16 April 1911 Masehi. Beliau berasal dari kampung ini. Kampung ini Dakadus. Kampung ini artinya Dakadus. Kalau dalam bahasa Amiyah Mesirnya Da'adus, karena qaf berubah menjadi hamzah. Berada di mana? Di markas Midghamar. Markas itu artinya adalah Kabupaten Midghamar, Muhafazah Daqahliyah, Provinsi Daqahliyah yang beribu kota dengan Al-Mansurah. Al-Mansurah tentu kota bersejarah karena pernah menjadi tempat peperangan pasukan Salibis Perancis dengan pasukan Ayyubiyah. Ketika itu terjadilah di daerah sekitar sini. Beliau sebagaimana biasa ulama itu menghafal Quran pada masa kecilnya dan melanjutkan pendidikannya itu di mana? Di Ma'had Zagazig yang kemarin kita sudah pun berhenti di madrasah beliau di depan terminal kereta api Tonto. Kemudian setelah tamat ibtidai di sana, sanawi dan seterusnya melanjutkan ke Fakultas Bahasa Arab di Al-Azhar Syarif. Sehingga beliau pun mendapatkan titel di bidang ini jurusan bahasa Arab sampai akhirnya beliau diizinkan mengajar di tahun 43 sudah mengajar ketika itu. Kemudian hebatnya lagi dipilih menjadi seorang guru di Ma'had Tonto, di tempat beliau belajar masa kecilnya. Di sana beliau mengajar lama sampai kemudian dipindahkan ke Iskandaria, sampai kemudian dipindahkan ke Zagazig. Zagazig itu di provinsi Serkia di sampingnya. Kemudian pernah dipinjamkan juga untuk bekerja di mana di Saudi Arabia di tahun 1950. Perjalanan beliau di Saudi Arabia di Fakultas Syariah di Jamiah di Universitas Malik Abdul Aziz di Makkah. Itu terjadi beberapa hiwar-hiwar ilmi beliau dengan para Wahabi di sana dan ini dicatat dalam sejarah. Salah satunya penetapan loudspeaker di Masjidil Haram. Kemudian dan sebagainya, banyak sekali pokoknya yang kemudian beliau itu memberikan gambaran cara pandang baru tuh untuk mereka-mereka yang berada di Saudi. Ditetapkan hebatnya lagi sebagai wakil direktur Ma'had Tonto di tempat beliau belajar tuh, pernah dijadikan sebagai direktur beliau di situ, wakil direktur. Sampai akhirnya menjadi direktur bidang dakwah Islamiyah di Kementerian Wakaf tahun 61, kemudian dijadi sebagai mufattisan artinya pengawas di jurusan bahasa Arab di Al-Azhar tahun 62 dan akhirnya menjadi direktur kantor Syekhul Azhar Grand Syekh Hasan Ma'mun di tahun berapa? 1964. Siapa sih Hasan Ma'mun? Yang kemarin saya jelaskan adalah Grand Syekh yang kemudian pada masa beliau lah pernah disusun fikih ala mazahib al-arba'ah, dan pada masa beliau lah kira-kira Profesor Buya ataupun Abuya Profesor Abi pernah di sini belajar pada masa Grand Syekh Hasan Ma'mun. Makamnya di depan Sayyidah Nafisah. Walhasil pernah diutus juga mengajar di Aljazair tahun 66, kemudian juga pernah akhirnya mengajar di mana di jurusan bahasa Arab di Makkah Mukarramah di jurusan di Universitas Malik Abdul Aziz, dan sampai akhirnya ini jabatan yang paling mentereng di tahun 67 pernah menjadi Menteri Wakaf dan Urusan Al-Azhar. Menteri Wakaf dan Urusan Al-Azhar, memang begitu nama menterinya di tahun 67. Masya Allah. Sama dengan sekarang si Ali Jumat. Si Ali Jumat tidak pernah menjadi menteri, beliau menjadi mufti Al-Asbaq, bahkan Al-Asbaq mufti di bawah mana? Di bawah kementerian ya. Ala kulihal seterusnya beliau ini banyak sekali pekerjaan. Pernah menjadi anggota di Badan Riset Islam di bawah Al-Azhar, pernah juga menjadi anggota di Majma' Lughah Arabiyah, artinya apa ya? Akademi Bahasa Arab. Dan akhirnya dengan segala prestasi, dengan segala amal baik, dengan segala kebaikan yang beliau tanamkan, beliau wafat di tahun 1419 Hijriah bertepatan dengan 22 Safar. Kalau dalam Masehinya 17 Juni 1998 beliau wafat dan dimakamkan di tempat beliau lahir di sini. Di Dakadus sampai hari ini. Dakadus. Bahasa Amiyahnya Dakadus.
sampai hari ini beliau masih memberikan jariah yang kita rasakan. Beginilah seharusnya kita sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada, kapanpun dan bagaimanapun, kemudian memberikan harmoni kehidupan, memberikan pengaruh yang baik, memberikan kesanan yang baik. Dan itu mudah jika seandainya kita punya guru dan selalu ada yang membersamai kita, mursyid, musyrif, dan ada yang mengawasi kita. Radhiyallahu ta'ala anhum. Kita akan ke makamnya, tapi kita bacakan Al-Fatihah insyaallah. Ajma'in Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.